Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori kinetik gas. Pada awal UKD ini saya sempat menanyakan pada kalian apa yang terjadi pada roda yang dipanasi secara terus-menerus. Jawabannya adalah roda itu akan meletus. Yang jadi suatu permasalahan adalah kenapa bisa meletus, padahal kita tidak memompa secara terus-menerus ke dalam roda tersebut sehingga gasnya tidak bertambah. Beberapa siswa sudah memberikan jawaban di mana mereka membuat sebuah asumsi bahwa gas itu melakukan atau terjadi pemuaian pada gas. Masalah selanjutnya adalah gas yang memuai itu yang seperti apa? Apakah seperti muai panjang, muai volume, atau muai luas? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita selesaikan dan kita jawab. Pada KD 3.6 ini kita mengerjakan dua UKBM. Yang pertama adalah UKBM gas ideal, yang kedua adalah praktikum gas ideal, praktikum 1 dan praktikum 2. Dari UKBM ini kita mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, gas yang kita gunakan adalah gas ideal. Ya. Gas ideal ini adalah gas-gas yang memiliki sifat khusus. Beda dengan gas sejati, yaitu gas yang ada di alam pada umumnya. Di salah satu sifat gas ideal adalah dia melakukan tumbukan, bergerak secara acak, jenis tumbukannya lenting sempurna, memenuhi hukum Newton pada waktu dia bergerak, dan dia tidak bermuatan. Oke, yang pertama adalah gas yang kita gunakan adalah gas ideal. Kalau kita membicarakan masalah gas, maka kita membicarakan beberapa besaran. Yang pertama adalah besaran makroskopik. Ya, besaran ini sering kita gunakan di pelajaran kimia. Ada P, ada V, ada T. Ini adalah tekanan, ini adalah volume, T adalah suhu yang biasanya dalam bentuk Kelvin. Dan ada besaran lagi yaitu besaran mikroskopik. Oke. Nanti di dalam pokok bahasan ini kita akan membahas beberapa besaran mikroskopik. Di antaranya adalah energi kinetik dan kecepatan. Di besaran makroskopik ini kita mendapatkan persamaan umum gas. Ya, ini persamaan yang sering dikenal. PV sama dengan nRT, di mana P ini adalah tekanan, satuannya bisa atm, bisa pascal. Ini adalah volume, satuannya bisa liter, bisa meter kubik. Ini adalah jumlah yang menjelaskan tentang jumlah zat, karena di sini adalah mol. Mol itu juga ada masanya dan bisa dicari juga jumlah partikelnya. Ini adalah konstanta, sedangkan ini adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Ini adalah persamaan umum gas. Dan persamaan umum ini sering atau sudah pernah dipelajari di pembelajaran kimia. Ya. Kita bisa merubah bentuk persamaan ini dengan menyesuaikan satuan dan besarannya menjadi PV sama dengan NKT. Ya, bedanya cuma di sini. Ya, ini sebenarnya tidak ada perbedaan cara penggunaannya, cuma masalah besaran saja. Kalau yang di sini dia menggunakan satuan tekanannya menggunakan atm, terus volumenya menggunakan liter, sedangkan suhunya tetap Kelvin. Kalau di sini cenderung tekanannya menggunakan pascal atau newton meter persegi, sedangkan volumenya menggunakan meter kubik. Ya, jadi di sini cenderung menggunakan SI, yang di atas ini menggunakan non SI. Oke. Ini adalah informasi yang kita dapat pada UKBM yang pertama. Ya.
harapannya adalah setiap siswa sudah bisa menggunakan persamaan-persamaan ini. Ya. Untuk yang n kecil di sini, n ini diperhatikan bahwa n ini juga memuat informasi tentang massa dan jumlah partikel. Oke. Baik, ini informasi pertama yang kita dapat pada UKBM yang pertama. Sedangkan pada UKBM yang kedua, pada UKBM yang kedua kita melakukan dua kegiatan eksperimen. Yang pertama adalah teori kinetik gas yang pertama, sedangkan yang kedua adalah praktikum teori kinetik gas yang kedua. Pada praktikum teori kinetik gas yang pertama, sebenarnya kita mempelajari kondisi gas di mana gas itu berada dalam ruang tertutup. Ya, ruang tertutup. Gas dalam ruang tertutup mengakibatkan dalam persamaan matematis NR-nya bernilai konstan. Ya, sehingga pada waktu dalam kondisi tertutup ini, persamaan umum gas itu menjadi PV sama dengan konstanta kali T. Atau kita bisa nulisnya PV per T sama dengan konstan. Ya, ini kita sebut dengan persamaan Boyle-Gay-Lussac. Boyle-Gay-Lussac ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk gas dalam ruang tertutup. Tapi dalam kegiatan eksperimen yang pertama, yaitu praktikum pertama teori kinetik gas, kita menggunakan sistem tertutup saya singkat ST, dengan kondisi T yang konstan, atau T juga dibuat konstan, yang kita namakan sebagai isotermis. Nah, jadi kita melihat sebuah sistem di mana sistem itu dalam kondisi tertutup dan suhunya dibuat konstan, sehingga kita memperoleh grafik P terhadap P seperti ini. Ya. Dan dalam sistem ini kita memperoleh persamaan karena T-nya dibuat konstan, jadi kita menghilangkan T yang di sini, sehingga kita memiliki persamaan khusus sistem ini adalah PV sama dengan konstan. Oke. Ini adalah sistem dengan suhu konstan. Sistem selanjutnya ada lagi sebenarnya beberapa sistem. Yang selanjutnya adalah sistem di mana tekanannya kita buat konstan. Sehingga nanti persamaan Boyle-Gay-Lussacnya berubah menjadi V per T sama dengan konstan. Dan ada sistem lagi yang lain yang salah satu komponen besarannya yaitu volume kita buat konstan. Ya, volumenya kita buat konstan, sehingga sistem ini memiliki persamaan lain sendiri yaitu P per T sama dengan konstan. Jadi di UKBM yang kedua, yaitu praktikum teori kinetik gas bagian pertama, kita mempelajari sistem dalam kondisi tertutup ya, dengan beberapa besaran makroskopik atau salah satu besaran makroskopik yang kita buat konstan. Di sini suhu yang dibuat konstan namanya isotermis, ada yang tekanan yang dibuat konstan namanya isobaris, sedangkan volume yang dibuat konstan namanya isokoris. Sehingga persamaan yang kita gunakan yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu persamaan umum gas ideal PV nRT, dalam ruang tertutup persamaan itu akan berubah menjadi PV per T sama dengan konstan, tapi dalam kondisi isotermis PV sama dengan konstan, sedangkan dalam kondisi isobaris V per T sama dengan konstan, sedangkan dalam
isotoris, P per T sama dengan konstan. Ini adalah informasi yang kita dapat di kegiatan eksperimen yang pertama pada UKBM yang kedua. Oke, kita lanjutkan untuk yang eksperimen kedua pada UKBM yang kedua, di mana di sini kita melihat kelakuan gas, di mana gas itu dipanasi dan didinginkan. Dari sini kita bisa memperoleh informasi bahwasanya di praktikum teori kinetik gas yang kedua, kita memperoleh informasi yang pertama adalah bahwa pada saat suhu diberikan pada suatu gas, maka gas itu akan bergerak sehingga gas itu memiliki kecepatan. Tapi kecepatan di sini adalah kecepatan efektif rata-rata atau VRMS, di mana kita tahu bahwa VRMS ini sebanding dengan akar T. Ya, bukan T tapi akar T. Oke, selanjutnya kita mendapatkan informasi bahwa karena dia bergerak dengan kecepatan, otomatis dia punya energi kinetik. Ya, ternyata energi kinetik rata-rata gas ya, di situ sebanding juga dengan suhu. Oke, jadi perubahan suhu akan mengakibatkan gerakan dan energi kinetik. Kalau dia sudah bergerak terus menumbuk dinding, maka timbullah tekanan. Ya, tekanan tumbukan. Kita memperoleh kemarin persamaannya adalah 2/3 N EK rata-rata per volume. Ya, ini volume, yang ini kecepatan. Ya, ini adalah informasi yang kita peroleh. Oke. Ini adalah besaran-besaran mikroskopik yang yang ada pada gas. Oke. Kita bicarakan kembali tentang kecepatan VRMS. Ya. VRMS ini adalah kecepatan efektif rata-rata dari suatu gas, di mana gas itu dalam suatu ruangan jika dia diberi suhu dia akan bergerak. Bergeraknya itu bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, bisa di sumbu Z. Bahkan mungkin dia bergerak di semua arah ini. Kalau kita ditanya berapakah kecepatan gas dalam suatu ruangan, kita akan kesulitan karena dia memiliki 3 komponen. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah VRMS. Anggap aja VRMS ini adalah kecepatan gasnya, entah itu yang di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Di mana nilai VRMS ini sendiri, setelah kita literasi dari kegiatan eksperimen, kita memang memperoleh bahwa dia sebanding dengan akar T. Nah, setelah kita literasi bahwa VRMS ini, setelah kita ketemu konstantanya, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk persamaannya. Ya. Jadi ini hanya beberapa bentuk persamaan, di mana yang pertama adalah VRMS itu tergantung, yang penting ini, dia tergantung atau dipengaruhi oleh kuadrat suhu. Jadi suhunya semakin besar berarti VRMS-nya juga akan semakin besar. Sedangkan ini adalah bentuk persamaan jika di situ ada informasi tentang massa. Ini adalah massa. Sedangkan yang di sini kita menggunakan ini untuk informasi MR. Jadi kalau gasnya berbeda, MR-nya otomatis berbeda, massa relatif gasnya. Kita gunakan ini. Dan ada jumlah partikel. Dan ini kita gunakan untuk yang informasi tekanan dan massa jenis. Ini adalah informasi tentang VRMS. Untuk pembahasan tentang gas, energi kinetik, kita akan membahas setelah ini. Oke, sekian dulu pembahasan pertama untuk kegiatan eksperimen 1, 2, dan UKBM yang pertama dari teori kinetik gas. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.